Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang alasan pemutusan hubungan kerja dengan mata kuliah Hukum Perburuhan. Adapun saya sendiri, nama Putri Dewi Agustin, NIM 18000057714. Didaya NIM 18000057779. Riko Chandra Firdaus, NIM 18000058801. Nando Destian Pratama, NIM 18000058800. Revanda Gustiawan, NIM 18000058802. Apa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja? Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan. Adapun tujuan PHK adalah memiliki kaitan yang erat dengan alasan pemutusan hubungan kerja, namun tujuan lebih menitik beratkan pada jalannya pihak pengusaha. Maka tujuan PHK diantaranya adalah perusahaan atau pengusaha bertanggung jawab terhadap jalannya dengan baik dan efektif, salah satunya dengan PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK 1 atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, undang-undang dapat menyebabkan seorang karyawan harus diberhentikan dari suatu perusahaan, misalnya karyawan anak-anak, WNA, atau karyawan yang terlibat organisasi terlarang. Berdasarkan pasal 158 ayat 1 dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan bisa melakukan PHK jika karyawan melakukan kesalahan berat, antara lain melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang, memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan. Pasal 162 ayat 1, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4, antara lain cuti yang belum diambil atau belum gugur, biaya atau ongkos pulang karyawan atau keluarganya ke tempat di mana dia diterima bekerja, penggantian perumahan dan pengobatan atau perawatan minimal 15% dari pesangon. Karyawan melakukan pelanggaran. Perusahaan bisa melakukan PHK karena pelanggaran yang dilakukan karyawan. Jenis pelanggarannya berbeda-beda karena masing-masing perusahaan memiliki peraturannya sendiri. Umumnya pihak perusahaan akan mengeluarkan surat peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan PHK. Perubahan status dan efisiensi perusahaan. Perubahan status, penggabungan, peleburan, dan perubahan kepemilikan dapat menjadi alasan perusahaan melakukan PHK. Umumnya PHK akan dilakukan untuk efisiensi perusahaan seandainya perusahaan memerlukan perampingan karyawan atau ada beberapa posisi yang tidak dibutuhkan lagi. Ditahan pihak berwajib. Perusahaan bisa memberlakukan pemutusan hubungan kerja jika karyawan tidak dapat melakukan tanggung jawab pekerjaannya karena ditahan pihak berwajib. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, perusahaan wajib membayar karyawan uang penghargaan masa kerja sebanyak 1 kali ditambahkan dengan uang penggantian hak. Namun, jika nantinya setelah 6 bulan karyawan dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan wajib mempekerjakan kembali karyawan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 4, sekian dan terima kasih.